Excuse me, Mr. Reyes? With your life, but do not open it. Hai guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film seru lagi dari DC Comics berjudul Blue Beetle. Film ini berkisah seorang pemuda tampan idaman bernama Jaime Reyes yang tak sengaja mendapatkan kekuatan super yang berasal dari luar angkasa yang mengubah seluruh hidupnya. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Gratis, terima kasih. Seperti biasa, siapkan cemilan dan posisi ternak kalian. Tak perlu berlama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pimpinan perusahaan Code Industries yang bernama Victoria Code. Ia datang ke pertambangan di Antartika untuk bertemu dengan seorang komandan bernama Carapax. Kedatangannya ke sana untuk melihat progres penggalian suatu benda yang telah dia cari sekian lama, yakni Scarab, yaitu sebuah teknologi luar angkasa yang memiliki kekuatan sangat besar yang awalnya bertujuan untuk menghancurkan bumi. Namun karena sempat mengalami error sistem, benda itu malah jadi menetap di bumi. Salah satu Scarab terjatuh ke bumi dari beberapa abad yang lalu. Dan jika ada seseorang terpilih yang bisa memakai kekuatan Scarab, benda itu akan memberikannya sebuah kekuatan yang amat besar. Dan film pun baru dimulai. Kita beralih ke Palmeiro City. Di sana kita akan berfokus kepada seorang remaja Latin bernama Jaime Reyes. Ia baru saja lulus kuliah dan ia disambut oleh keluarganya di bandara. Ada si ibu yang bernama Rocio Reyes, ayahnya yang bernama Roberto Reyes, ada juga si nenek Nana, dan adiknya yang bernama Milagro Reyes. Tak ketinggalan juga sang paman yakni Rudy Reyes. Lanjut, saat makan Jaime terkejut karena keluarga mereka ini tengah terancam kehilangan rumah. Disebabkan oleh perusahaan Code yang menaikkan biaya sewa tanah. Terlebih lagi si ayah sempat terkena serangan jantung dan juga bengkel mobil mereka sudah bangkrut. Namun Roberto meyakinkan kalau mereka pasti bisa melewati kesulitan ini karena mereka adalah keluarga Reyes yang selalu bersemangat. Jaime dan Milagro kerap duduk di atas rumah sambil melihat pemandangan kota di malam hari. Jaime bilang ke adiknya itu kalau mereka pasti bisa lepas dari kemiskinan, terlebih lagi Jaime telah lulus kuliah dan ia akan mencari pekerjaan yang layak. Selang berapa lama kita kembali melihat Jaime dan Milagro. Mereka berdua hanya bisa mendapatkan kerjaan di sebuah mansion milik Code Industries sebagai kebersihan. Kebetulan Victoria Code sampai di tempat itu. Dan di dalam kita diperlihatkan dengan keponakan Victoria yang bernama Jennifer Code. Jenny sendiri adalah anak dari Ted Code, pemilik perusahaan sebelum Victoria. Di sana Jenny marah kepada Victoria karena dia membuat proyek senjata perang tingkat tinggi yang bernama Omek.
Jenny tahu kalau ayahnya di sini. Ia pasti tak membiarkan proyek itu terjadi karena Code Industries tidak seharusnya membuat senjata tempur. Namun Victoria tetap bersikukuh kalau ialah yang berkuasa saat ini. Carapax hampir memukul Jenny, untunglah Jaime mencegahnya. Deserve a luxury dump right now, all right? Then after he'd done all that, you know what he did? Juga Milagro yang keluar kamar ketahuan memakai fasilitas. Hal itu membuat mereka akhirnya dipecat. Sambil menunggu-nunggu Uber, Jenny keluar dan berterima kasih kepada Jaime karena telah membelanya. Tak enak karena mereka dipecat dan sebagai imbalan, Jenny menyuruh Jaime datang ke gedung Code Industries besok untuk mendapatkan pekerjaan. Di rumah Jaime yang tak bisa tidur bertemu dengan ayahnya yang sedang nyantai di luar. Mereka kemudian berbincang-bincang. Roberto berujar kalau semua orang pasti memiliki tujuan hidup masing-masing. Hanya saja Jaime masih belum menemukan tujuannya. Keesokan harinya Jaime datang ke gedung Code Industries. Tak lupa dia disemangati oleh seluruh keluarganya yang tentunya itu sangatlah membuat malu. Sesampainya di dalam, Jaime disuruh untuk menunggu terlebih dahulu. Di sisi lain kita akan melihat Jenny yang diam-diam menyusup ke dalam laboratorium dan berniat mencuri. Jenny akhirnya menemukan sekarab yang ternyata sudah berhasil didapatkan oleh Victoria di awal film. Jenny mengambil sekarab itu menggunakan kotak burger. Namun belum sempat kabur, Dr. Sanchez sang kepala lab mengetahuinya dan menyuruh untuk mengunci gedung. Kebetulan ia bertemu dengan Jaime di lantai dasar. Tak mau ketahuan, Jenny menyuruh Jaime membawa kabur kotak burger tersebut. Guard that with your life. But do lock up the south entrances. Lanjut di rumah keluarga Jaime. Mereka penasaran dengan kotak itu dan membukanya, namun mereka tak tahu benda apa itu. Tak terduga sekarab itu memilih Jaime sebagai inangnya dan itu memberikan sebuah kekuatan super. Sekarab itu menyatu ke dalam tubuh Jaime dan sebelum itu si sekarab yang bernama Kajida ini pun melakukan pengecekan sistem. Pertama, pengecekan terbang Jaime terbang hingga keluar angkasa. Setelah itu dilanjutkan dengan sistem pendaratan, dilanjutkan lagi dengan pengujian akselerasi terbang yang itu membuat Jaime tentunya panik karena ia tak tahu apapun. Dan menariknya lagi, Kajida akan melindungi inangnya dari ancaman apapun yang datang. Di rumah keluarga Jaime tentunya panik karena anak mereka tak kunjung pulang. Keesokan harinya Jaime terbangun dari pingsan dan terkejut melihat sekarab yang masuk di badannya. Semua ikut panik dan jalan satu-satunya untuk memperbaiki ini adalah Jaime harus mencari Jenny karena ialah yang memberikan sekarab. Jaime membawa mobil Rudy pergi ke kota untuk mencari Jenny. Kebetulan Jenny sedang dikejar oleh pasukan Code sehingga Jaime harus membantu Jenny untuk kabur. Jaime lalu membawa Jenny ke rumah. Rudy marah karena mobilnya rusak berat akibat ditembaki. Jaime berujar entah mengapa sekarab menyatu dengan dirinya. Jenny menjelaskan kalau tampaknya sekarab itu telah memilih Jaime sebagai inangnya dan untuk mengeluarkan sekarab itu dari tubuh Jaime mereka harus pergi ke mansion Code. Namun kunci mansion berada di gedung Code yang mengharuskan mereka menyusup.
Victoria sendiri harus menunda pameran Omek karena Scarab hilang. Dia lalu menyuruh Carapax untuk mencari keberadaan Jenny yang kabur. This time I'll do it better. Lanjut tak dinyana Rudy yang memang tertarik dengan teknologi membuat mesin penghalang sinyal yang sudah ia buat sejak dahulu. Benar saja, dengan alat itu semua alat komunikasi kantor pun error. Jenny dan Jaime pergi mencari kuncinya sambil mencari Jenny bercerita mengenai Code Industries yang dulunya milik ayahnya yaitu Ted Code. Namun semenjak dia menghilang Victoria mengambil alih perusahaan. Di perjalanan mereka bertemu dengan Carapax yang menyerang mereka sehingga pertarungan pun terjadi. Carapax pun menggunakan baju militer Omek sementara Jaime masih bingung menggunakan kekuatan Kajida. Karena Jaime masih nobs, akhirnya Kajida mengambil alih dan melakukan perlawanan. Namun saat ingin membunuh Jaime melarang Kajida karena membunuh bukanlah hal yang mereka lakukan. Alhasil Jaime akhirnya dihajar balik habis-habisan oleh Carapax. Untungnya di saat kritis ada Rudy yang melempar mesin sinyal dengan mobilnya. I'm sorry. Sampai di Mansion Code di sana Jenny membawa masuk mereka ke ruangan tersembunyi yang membuat Rudy terkejut kalau Ted ayahnya Jenny adalah seorang Blue Beetle. Blue Beetle sendiri adalah pahlawan Super Palmerha City. Secara itu tak memilih Ted Code sebagai inangnya, namun Ted yang terobsesi dengan Scarab membuat teknologinya sendiri dan menjadi Blue Beetle. Saat membersihkan diri Jaime kaget melihat lukanya yang sembuh sendiri. Setelah itu Jaime dan Jenny saling bertukar cerita mengenai keluarga. Jenny tinggal bersama ayah dan sang ibu di rumah besar ini, namun ia sering merasakan kesepian dan sangat berbeda dengan Jaime. I'm sorry. That's Jamie's way. Sementara itu dari penelitian Rudy, Scarab itu menyatu ke dalam tubuh Jaime hingga ke sel-sel tubuh dan untuk melepaskan Scarab itu Jaime harus mati terlebih dahulu. Sehingga Jaime tak bisa melepaskannya dan mau tak mau harus menjadi Blue Beetle selanjutnya. Kecewa merasa dijebak Jaime pun pergi lalu Rudy pun langsung menyusul Jaime. Wait up. Rudy akhirnya menyemangati Jaime di rooftop. Dia berujar bahwa anggota keluarga Reyes selalu bisa melewati semua masalah. Keep us all together. Come on, you're the shit. Di saat itu juga mereka melihat pesawat Victoria yang tengah menuju rumah Jaime. Benar saja, Victoria membawa banyak pasukan untuk mencari Jaime. Sementara Jaime sendiri terbang menuju rumahnya dengan gaya Nox. Pasukan Code menerobos masuk ke rumah keluarga Reyes dan mereka mendapati keluarga Reyes yang bersembunyi di rumah. Untungnya Jaime datang tepat waktu, ia melumpuhkan semua pasukan dengan bantuan Kajida. Namun Jaime tak mau membunuh mereka. Sialnya saat ingin kabur Roberto dan Milagro tertangkap oleh pasukan dan Roberto malah terkena serangan jantung yang membuat dia akhirnya meninggal. Saat itu juga Jaime tertangkap oleh Carapax. Rumah keluarga Reyes habis terbakar tanpa terduga. Jaime dibawa oleh Carapax pergi dan keluarga Reyes menjadi sangat sedih melihat kematian Roberto. Keesokan harinya Nana mengumpulkan keluarga Reyes dan bilang mereka harus menyelamatkan Jaime dan saat ini belum waktunya untuk menangis. Jenny ikut bertanggung jawab lalu membantu mereka semua ke markas Blue Beetle dan juga berencana untuk menyelamatkan Jaime menggunakan kendaraan Blue Beetle ciptaan Ted Code.
Di sisi lain Victoria berhasil mendapatkan Jaime dan juga Scarab. Jenny menunjukkan alat tempur milik ayahnya dan mereka memilih beberapa untuk menyelamatkan Jaime. How are we supposed to... An island off the coast of... Mereka membagi tugas. Jenny dan Milagro akan masuk ke benteng musuh untuk mencari Jaime sementara Rudy, Rocio dan Nana akan mengalihkan perhatian pasukan musuh. Jaime sendiri terbangun dari pingsan dan menempati dirinya yang telah dijerat. Victoria akan mentransfer kekuatan Scarab itu ke proyek baju militer Omega. Jaime Reyes. Rudy berhasil menerobos benteng namun karena banyaknya pasukan musuh mereka mengaktifkan mode bertempur dan membantai semua pasukan yang ada. This way. Victoria menjalankan proses transfernya namun Dr. Sanchez berujar kalau bisa saja Jaime meninggal karena proses ini. Milagro dan Jenny terkejut melihat proyek milik Victoria. Jaime yang tengah sekarat tiba masuk ke dalam pikirannya. Ia bertemu dengan sang ayah yaitu Roberto yang telah menunggu Jaime di sana. Di sisi lain Jenny dan Milagro telah meletakkan beberapa bom di ruang kendali. Roberto bilang ini belum saatnya Jaime untuk mati dan Jaime harus melindungi keluarga mereka dan inilah tujuan hidup Jaime. Están aquí, amo hijo. Di kenyataan mereka telah berhasil mentransfer kekuatan Scarab ke Omega sepenuhnya. Jaime akhirnya sepenuhnya bergabung dengan Kajida namun saat ini Kajida memerlukan waktu untuk rebut sistem yang untungnya Dr. Sanchez membantu. Milagro dan Jenny terpisah akibat reruntuhan yang di sisi lain Jaime dikejar oleh banyaknya pasukan. Namun untungnya datang si Nana menggunakan alat tempur canggih dan ternyata si nenek sudah berpengalaman dalam perang. Jenny sendiri tertangkap oleh Victoria. Jennifer. Jaime berhasil kembali ke pesawat namun sadar Milagro dan Jenny masih di dalam. Ia pun akan kembali namun sebelum itu si ibu menyemangati anaknya itu bersama dengan Kajida dan menyuruh mereka untuk bersatu. Jaime berhasil membantai pasukan-pasukan yang ada dan berhasil menyelamatkan Milagro. With pleasure. Nice slap. Thought I'd never see you. Saat ingin mencari Jenny, Jaime diserang oleh Carapax yang menggunakan kekuatan Super Armor Omega. Dan akhirnya mereka pun bertarung. My back? Lost guy's yours! Terinspirasi game akhirnya Jaime membuat pedang keren sesuai pikirannya untuk melawan Carapax. Namun Carapax yang kali ini berbeda dengan pertarungan mereka pertama kali. Kini ia sangatlah kuat yang membuat Jaime terdesak. Kali ini Rudy berhasil mengalihkan perhatian Carapax. Melihat Rudy tertembak membuat Jaime menjadi naik darah dan menyerang Carapax membabi picek. Di sisi lain Jenny dibawa oleh Victoria menggunakan pesawat namun diam-diam Jenny mengunyah permen karet ajaib yang bisa menggembung. Jaime sangat ingin sekali membunuh Carapax namun ia dihalangi oleh Kajida yang mengingatkan mereka bukanlah seorang pembunuh. Kajida akhirnya menunjukkan ingatan Carapax yang ia dapatkan saat transfer kekuatan tadi.
Pekarapax dulunya adalah seorang anak korban perang yang ditemukan oleh Victoria dan orang tuanya dibunuh oleh Victoria. Victoria menghapus ingatan Carapax dan menjadikannya anak buah. Rudy masih selamat dan akhirnya Jaime memaafkan Carapax. That's what. Give it to me. Karena Carapax yang sudah sadar pun akhirnya menyuruh Jaime pergi dari sana sementara ia akan mengorbankan dirinya untuk meledakkan tempat ini agar Omek tidak bisa digunakan lagi. Dan sambil membalaskan dendamnya kepada Victoria. Jaime akhirnya berhasil bertemu dengan keluarganya lagi. Hal ini sangatlah mengharukan karena Jenny juga ikut berpelukan. Kini Jenny yang mengambil alih perusahaan Code Industries. Setelah itu keluarga Reyes mendapatkan bantuan dari semua warga yang ada di kota untuk membangun kembali rumah mereka. Rudy, we have like half. Jenny datang ke sana untuk mengganti mobil Rudy yang hancur akibat kejadian tempo hari. Code Industry juga akan membantu memperbaiki rumah mereka. Giliran Roma cinta antara Jaime Reyes dan juga Jennifer Code pun mekar. No, not yet. If I gave you a ride. Lanjut mereka pun terbang pergi berkencan. Dan akhirnya, film pun sudah berakhir. Excuse me, Mr. Reyes? With your life. But do not open. Bagaimana menurut kalian untuk filmnya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kesimpulannya keluarga adalah tempat terbaik untuk kita belajar tentang sebuah pengorbanan. Dan keluarga seperti sebuah cabang pohon kita semua tumbuh ke arah yang berbeda namun akar kita tetap satu. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Mimin dengan subscribe dan like-nya. Gratis yo guys. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time yo guys.